Waduh, ini nggak enak nih dipuji nih sama Bang Irfan nih. Oten yang punya ilmu, yang tapi Bang Suma is the best. Ya, Bang Oke, Suma is the gimana best. gimana Oke, gimana Bang? iya Sorry Bang sorry. Suma. Jadi baik. Seng. Thank you. Dalam perjanjian Iya lama ya gimana? Bang, Tuhan dia Iya, bisa dia siap. transenden tapi dia bisa mengimanenkan dirinya. Dia bisa mewujudkan dirinya. Dalam Hmm. perjanjian baru, Tuhan firman itu dia juga bisa menuzulkan dirinya. Nah, saya izin nih kalau dalam keimanan Abang bagaimana Bang? Kenapa sih Iya, jadi saya kalau bertanya di ini? Islam itu, Izin sedikit Bang. iya iya iya, Kenapa saya bertanya seperti itu? siap siap. Karena bagi kami keselamatan itu kan harus bergaransi. Nah, pemberi janji itu dia harus membuktikan bahwa dia benar-benar ada, Bang, sebelum beliau memberikan janji. Nah, dengan demikian keberadaan dia memang tidak bisa kami pertanyakan. Dalam perjanjian lama dia berhasil mengimanenkan dirinya, dalam perjanjian baru dia juga berhasil mengimanenkan dirinya. Artinya bisa ada, dia benar-benar ada gitu Bang. Ya itulah izin saya bertanya. Demikian, monggo Bang semua. Pak Vivo, monggo Pak Vivo kok diam-diam aja Iya. nih. Biasanya rame. Pak Pipo lagi sariawan kali dia. Selamat Iya. siang. Iya. Siang Pak Vivo. Siang. Biasanya kalau ada Bang Suma seru-seruan nih. Monggo Bang Suma, Bang silakan. Pipo Bang Suma. lagi sariawan dia. Baik. Oke. Jadi kalau di Islam itu Bang, Tuhan pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk. Sehingga Tuhan itu tidak bisa dilihat. Ketika Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah dalam surah Al-A'raf, Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabb, aku tahu engkau itu ada. Aku tahu dirimu itu jelas wujud adanya. Tetapi Selamat pagi aku menjelang penasaran." siang rekan-rekan. Bentar Pak. Ya, Bentar, semangat pagi. Selamat Selamat pagi Pak. siang. Aku ingin melihatmu, kata Selamat Nabi pagi Musa menjelang alaihissalam. siang. Halo, apa kabar Bro Juma? Baik, Juma. baik. Ya, Baik, Opung, baik. Juma. Bang Suma mau Baik, menjawab baik. dulu Pak Vivo. Juma, apa kabar Bro? Bentar Baik, Pak. baik. Bentar Pak. Baik, Bang Pipo. Sebentar Pak Oke, Vivo. lanjut. Iya. Jadi Allah kemudian Pingkangmu. Ya, jadi Lanjut. Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah, "Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbu qala rabbi arini anzur ilaik." Ya Allah, aku ingin melihat engkau. Allah mengatakan apa? "Lan tarani." Kamu tidak akan bisa melihatku. Itu kata Allah. Berarti Allah itu ada, tapi manusia kemudian tidak bisa melihat Allah. Nah, apa pembuktian untuk mengetahui Allah itu ada? Ya, dengan melihat kita ini ada. Karena kita ini tidak tercipta oleh ibu bapak. Bukan seorang presiden, bukan seorang profesor yang mengadakan kita. Yang mengadakan kita itu adalah pencipta. Dan pencipta itu kemudian meskipun tak terlihat oleh mata, orang yang sehat akalnya akan mengetahui bahwa keberadaan sesuatu yang ada tentu diadakan oleh esensi yang ada, meskipun esensi yang ada itu tak terlihat oleh kemampuan manusia. Nah, karena itulah kemudian di Islam dikatakan bahwa eksistensi Allah itu dilihat dengan adanya alam semesta bagi orang-orang yang berpikir. Terjadinya siang dan malam. Itu bukan pemerintah yang membuat siang ini. Bukan pemerintah, bukan PBB, bukan kuasa di atas muka bumi ini yang kemudian men-setting, oh hari ini 12 jam, ntar malam 12 jam, kita kurangin deh karena musim hujan, siangnya cukup 3 jam aja. Itu enggak. Tapi yang mengadakan dan mengatur semua itu, kami di dalam Islam disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Karena dia maha suci maka dia bukan makhluk. Karena dia maha tinggi maka dia tidak bisa terlihat. Nah, itu yang ingin saya katakan kepada saudara. Jadi kalau saudara mengatakan pada di masa Abraham, pada masa Musa, pada masa Yesus,
ada teofani dan seterusnya. Itu adalah penglihatan oleh para nabi melihat kekuasaan Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi yang datang itu bukan Tuhannya, bukan wujud Tuhan yang datang, tapi Kok mantul ya? kemuliaan. Ya, seperti itu. Silakan. Pak Vivo mau menanggapi? Mantul ini. KTP kenapa ini mantul dia suaranya? Saya izin ya. Kenapa? Pertama Bang Zuma, tadi yang Abang sampaikan itu adalah Halo? Halo? Ya, Halo, ya, halo. silakan. Lanjut Yes. Pak, lanjut Pak Jack. Dalam apa namanya yang Abang sampaikan itu adalah pada zaman Musa. Sementara yang saya maksudkan adalah pada zaman di mana Rasulullah baginda Nabi Muhammad itu ada. Jadi yang ingin saya tanyakan mengenai itu, Bang Zuma. Jadi bukan pada zaman Nabi Iya. Musa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika mengatakan bukti bahwa Tuhan itu ada, itu melalui bahwa kita ada. Dalam keimanan kami, ini betul, tapi ini disebut sebagai wahyu umum, Bang. Wahyu umum. Wahyu umum itu kita tahu suatu barang ini indah, pasti ada penciptanya. Itu adalah wahyu umum. Melalui alam, melalui sungai, melalui hujan. Nah, itu termasuk wahyu umum. Tetapi wahyu umum ini sayangnya setiap orang punya hak yang sama untuk mengklaimnya. Ini yang cukup kami pertanyakan. Jadi seseorang mengklaim bahwa oh Tuhan saya lah yang menciptakan ini, buktinya adalah ada hujan, ada apa. Dia punya hak yang sama. Nah, tetapi bagaimana dengan wahyu khusus? Wahyu khusus itu bagaimana benar-benar dia menyatakan dirinya ada dan tidak bisa disangsikan. Jadi benar-benar janjinya juga nyata. Misalnya dalam perjanjian baru ya, benar-benar Tuhan menuzulkan dirinya yang nanti eksesnya pada janji bahwa Immanuel, Allah beserta kita. Karena memang itu adalah puncak dari karya Tuhan nanti. Memang kita lagi berdosa, kita manusia berdosa, maka masalah itu yang pertama kali diselesaikan melalui penebusan. Nah, masalah kedua adalah kedatangan kedua, dia akan datang sebagai raja yang memerintah di tengah-tengah umatnya. Jadi memang dari awal grand design Tuhan adalah Tuhan mau di dalam sebuah planet dia hadir di tengah umatnya. Nah, tujuan ini bisa kita trace back ke kejadian. Tuhan berjalan di taman memanggil Adam. Kemudian di dalam Abraham juga langsung Tuhan menemui Abraham. Kemudian ketika kita loncat ya dalam perjanjian baru dikatakan bahwa firman itu menjadi manusia. Jadi bukti keberadaan dia itu bukan sekedar wahyu umum. Oh, alam semesta ini ada persimpangan antara dua lautan, misalnya seperti itu. Tetapi benar-benar dia ada. Bahkan para penulis-penulis sejarah pun mengakui, kayak misalnya Pliny the Younger, dia mengatakan orang-orang Kristen bersumpah tidak akan berbuat dosa, tidak akan berbohong, tidak akan mencuri. Mereka setiap minggu, setiap hari khusus ya tertentu, mereka menyembah Yesus yang disebut sebagai Allah bagi mereka. Jadi seorang sejarawan pada waktu itu juga mengakui eksistensi Yesus, bahwa Yesus memang sudah disembah. Nah, jadi benar-benar eksistensinya itu ada, Bang. Nah, monggo kalau Bang Suma, bagaimana di dalam era baginda Rasulullah, bagaimana eksistensi Tuhan itu, apakah beliau menyatakan dirinya, pernah menyatakan dirinya, yang pertama, kemudian, ya jadi bukan sekedar wahyu umum, Bang. Silakan, Bang. Iya, baik. Jadi kalau pemikiran saudara saya ini, eksistensi Tuhan itu menyatakan diri kudu harus datang gitu ya. Nah, sementara yang digambarkan kemudian ini adalah cerita-cerita kejadian-kejadian yang terjadi pada para nabi gitu. Belah lautan, kemudian membangkitkan orang mati dan seterusnya. Jadi Tuhan itu menyatakan diri berdasarkan kebutuhan manusia. Untuk apa baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima kemudian keberadaan Tuhan belah lautan? Untuk apa? Untuk apa kemudian Rasulullah Muhammad SAW membangkitkan orang mati? Buat apa? Toh itu semua sudah dilakukan oleh para nabi.
tetapi kaumnya tidak juga percaya. Maka di zaman akhir yang dibutuhkan kemudian dialah yang akan membimbing kamu kepada dalam seluruh kebenaran. Dialah yang akan mengajarkan kepadamu keadilan, penghukuman, dan penginsapan dunia akan dosa. Jadi yang dibutuhkan sekarang itu adalah aturan main, hukum-hukum. Bukan mujizat-mujizat Tuhan melayang-layang, bukan itu yang dibutuhkan. Oleh karena itulah kemudian segala aspek yang diperlihatkan Tuhan kepada nabi-nabinya terdahulu yang masih bisa dilihat hari ini tinggal satu. Apa itu? Al-Quran. Musa belah laut, itu tinggal kenangan. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam membangkitkan orang mati, tinggal cerita. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan aturan main yang berfungsi sebagai pedoman hidup manusia untuk selama-lamanya, sampai hari ini masih ada pedoman itu. Jadi kalau saudara mengatakan seperti apa beliau menyatakan diri, dengan cara mewahyukan aturan-aturan main. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan demikian kami wahyukan kepadamu roh, yaitu Al-Quran, dengan perintah kami. Apa tujuannya itu? Wa innaka latahdi ila siratul mustaqim, untuk membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Yang dibutuhkan sekarang bagi orang-orang yang berpikir itu adalah aturan main. Permainan apa itu? Aturan mainnya, Bang. Bagaimana kita beribadah? Gimana aturan mainnya? Iya, aturan main apa maksud Anda? Semua itu lengkap di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Aturan mainnya tentang harta, tentang warisan, tentang kekeluargaan, tentang ekonomi, tentang politik, tentang negara, dan semua. Baik. Itu terangkum di dalam Al-Quranul Karim. Itulah yang dibutuhkan sekarang. Oh iya. Ya. Oke. Silakan. Boleh saya bertanya? Oke, Bang. Enggak itu Bang KTP. Kenapa Bang KTP? Aku tinggal bentar ya. Aku mau ngantar ini program. Oke. Siap. Bang Suma boleh bertanya nih. Oke. Bang Suma udah selesai jelasin belum sih tadi itu? Silakan. Tolong, aku kalau ini roomku, maaf ya, kalau ini roomku aku tegasnya itu aku kerasin. Kalau misalnya yang sekiranya masih berbicara, saya akan kasih kesempatan yang berbicara dulu ya. Iya, betul. Tapi ya monggo. Jadi mohon izin Bang Suma, tadi sudah selesai apa belum menerangkan? Belum. Iya, jadi seperti itu ya. Oh, iya. Jadi seperti itu. Jadi dalam mohon Islam yang lain itu, ditunggu ya. Mohon yang lain ditunggu. Saya minta maaf, yang lain ditunggu. Kita kasih kesabaran, kita harus kenakan. Silakan Bang Suma. Iya. Jadi bukti keberadaan Allah yang nyata di tengah-tengah kami umat Islam itu ya dengan adanya kalamnya, adanya aturan mainnya, yaitu Al-Quranul Karim. Itu mujizat yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Ya, bukan menyembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, bukan. Nah, itulah yang ketika Anda mengatakan mana dari Allah itu mana bukti bahwa dia itu ada. Al-Quranul Karim. Al-Quran itu bukan karangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-Quran itu kalam Allah. Nah, lantas kemudian kalau kita orang-orang beriman ingin mengetahui keberadaan esensi Allah dengan Al-Quran. Ada perintah-perintahnya, ada kalimat-kalimatnya, ada perintah-perintahnya. Sama ketika saudara mendengarkan suara saya, mendengarkan tita saya melalui HP saudara-saudara masing-masing. Anda tentu yakin bahwa suara itu muncul dari Bang Suma. Bukti eksistensi Bang Suma itu ada. Kalian mendengarkan suara saya. Begitu juga Allah. Bukti adanya Allah, kita melihat aturan-aturan yang datang dari Al-Quranul Karim. Dan itu mustahil adalah karangan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi orang-orang berpikir aja yang bisa tahu itu. Makanya dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Oke. Makasih. Pak Vivo mau menanggapi atau Bang Melki? Saya mau nanya aja, Pak. Tapi saya mohon kita belajar fokus ya, teman-teman. Oke. Saya mohon kita tidak melakukan at home kepada lawan debat.
tapi kita fokus kepada pertanyaan. Mari sama-sama kita bikin diskusi yang baik. Terima kasih, silakan. Oke, makasih Bang Suma. Ya, jadi cuma singkat aja ya. Tadi kan mengenai eksistensi Allah dilihat dari Al-Quran. Pertanyaan saya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mampu menjaga Taurat, Zabur, Injil yang katanya hilang atau diubah-ubah? Nah, kenapa Allah tidak bisa menjaganya itu atau tidak ada kuasa menjaganya? Terima kasih. Silakan Bang Suma. Oke, baik. Jadi gini, tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu diberikan Torah. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Fakhus ma ataituka wa kum minas syakirin. Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu. Dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Perintahnya kepada Nabi Musa itu tidak dikatakan bahwasanya akulah yang mewahyukan Taurat, aku juga yang menjaganya. Tetapi perintahnya berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu. Apakah Nabi Musa berpegang teguh? Yes, berpegang teguh. Lalu kemudian ayat selanjutnya, wa katabna lahu fil alwah. Lalu kemudian kami tuliskan untuk Musa Taurat, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka Tuhan berfirman, berpegang teguhlah kepadanya wahai Musa, dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Permasalahannya kemudian adalah Allah tidak menjamin untuk menjaga Taurat Musa. Tapi Allah memerintahkan Nabi Musa agar menyampaikan Taurat itu kepada kaumnya dan agar kaumnya itu berpegang teguh terhadap apa yang diperintahkan kepada Nabi Musa. Masalahnya kemudian adalah apakah kaumnya Nabi Musa ini beriman? Itu. Bukan Allahnya yang dijajal, tapi kaumnya Nabi Musa itu adalah bangsa tegar tengkuk. Sehingga tidak ada lagi kitab Taurat Musa itu sampai hari ini. Kenapa? Karena Tuhan tidak ada jaminan kepada Torah untuk dijaga. Demikian. Oke, makasih. Berarti Alkitab yang kita pegang kan bukan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Taurat yang kita pegang ini bukan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kan yang pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kan sudah hilang gitu maksudnya. Sudah tidak ada maksudnya. Nah, kalau di dalam Musa itu kan Musa berbicara bahasa Ibrani. Pada waktu Allah menerjemahkan ke dalam bahasa Arab di Al-Quran, kenapa Allah tidak mempertahankan bahasa asli Musa atau Isa gitu? Terima kasih Pak. Bagaimana? Musa dan Isa kan berbahasa Ibrani. Waktu Allah menerjemahkan perkataan mereka ke dalam bahasa Arab di dalam Al-Quran, kenapa tidak mempertahankan bahasa aslinya gitu? Terima kasih Pak. Oh iya, baik. Jadi di dalam Al-Quran itu diterangkan begini, bahwasanya Allah kemudian itu berfirman kepada nabinya berdasarkan bahasa yang digunakan nabinya. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Nabi Musa kepada kaumnya menggunakan bahasa Ibrani, Nabi Muhammad SAW kepada kaumnya berbahasa Arab. Sehingga ketika Allah kemudian menceritakan terhadap nabi-nabinya sebelum Nabi Muhammad SAW, Allah kemudian berfirman dengan menggunakan bahasa kaumnya Nabi Muhammad SAW. Yang lucu kemudian ketika dikatakan di dalam Al-Quran, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani kaum, kemudian Allah berfirman dalam bahasa Ibrani kepada baginda Rasulullah SAW. Itu lucu. Layaknya Yesus bahasa Aramaik, tapi kitabnya saudara bahasa Yunani. Itu yang tidak kemudian dikatakan sebagai firman Tuhan. Karena itu hanya terjemahan. Silakan. Oke, berarti bahasa kaum masing-masing ya. Jadi Allah menerjemahkan perkataan Isa yang dari Abramaik dan Musa dari Ibrani ke dalam bahasa Arab dalam Al-Quran. Dan Alkitab bukan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kan nggak perlu diperdebatkan, karena kita juga yakin memang Alkitab bukan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, gitu loh. Terima kasih Pak.
Iya. Jadi sebenarnya begini, Al-Quran jadi saya- itu Lanjut. Al-Quran itu sangat jelas menerangkan, Kul man anzalal kitab alladina ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnasi taj'alunaha qaratis tubdunaha wa tukhfuna katsira. Diterangkan bahwasanya, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Lalu kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagian dan banyak yang kamu sembunyikan. Ini fakta yang terjadi di lapangan. Coba Anda tanyakan kepada diri saudara, apakah yang ada di dalam genggaman saudara itu kitabnya Nabi Musa? Pasti saudara mengatakan bukan. Kalau saudara saya ini mau jujur. Karena yang Anda pegang itu hanya terjemahan, itu pun terjemahan dari Septuaginta. 3 abad sebelum Masehi. Terus kitab Torah Musanya mana? Iya, silakan. Oke, saya tanggapi ya. Maaf, Oke, silakan. Pak Jack ya mau tanggapi. Oke, saya tanggapi sedikit. Jadi gini ya, Alkitab saya yakin itu dijaga oleh Tuhan, karena Tuhan Maha Kuasa menjaga firman-Nya sendiri. Jadi kalau Allah tidak mampu menjaga kitab-kitabnya sendiri, ya berarti problem Allah Subhanahu Wa Taala dan umat Islam. Itu pertama. Jadi untuk apa lagi kita berdebat, karena memang udah beda. Karena bagi saya gitu ya, Allah Subhanahu Wa Taala bukan Tuhan umat Kristen, begitupun Isa bukan Tuhan umat Islam gitu. Terima kasih, itu ya tanggapan saja. Terima kasih Pak. Oke, Pak Vivo mau sampaikan sesuatu mungkin? Baik, sedikit mungkin. Ini waktu saya pun nggak banyak, kok masih kita aja nih. Silakan. Ini Bro Juma tadi mengatakan aturan mainnya, aturan Allah menentukan aturan mainnya. Dari narasi ini kalau saya tangkap berarti Allah itu sudah menentukan, berarti skenario. Lalu kalau begitu ya saya agak bertanya, kalau saya katakan lucu bisa aja lucu, bisa aja itu atau bagaimana saya kurang paham. Ini hanya sebatas pertanyaan. Aturan mainnya. Ya Tuhanlah menentukan, Allah itulah menentukan berperang. Oke. Allah itu menentukan berzina. Bisa jadi semua kan. Allah itulah menentukan manusia harus tersiksa di hidup sehatkan secara mendetail kehidupan sehari-hari. Dan semua produsernya adalah skenario yang ditentukan Allah. Kalau sudah ditentukan Allah, ya ngapain lagi? Harus disembah dia. Ngapain lagi berbuat baik? Kalau ditentukan, udah diskenariokan semua. Gimana cara seperti itu kalau kita hidup? Apapun yang kita lakukan kalau diskenariokan semua karena dia mastermind-nya atau sutradaranya, ya ngapain? Tapi yang jadi lucu, kalau dia menentukan sebenarnya, kalau menurut Anda karena dia menentukan skenario-nya atau itu dia Anda katakan tadi, kenapa Allah itu? Ya udah masuk aja ke surga semua. Masuk, nggak usah lagi penderitaan, nggak usah apa-apa. Kan begitu secara sederhananya lah yang saya katakan. Karena Anda menentukan, Allah menentukan semua gerak-gerik manusia. Gimana Allah seperti itu? Udah masuk ke surga. Kalau dia itu kan berkuasa, masuk ke surga pasti masuk lah. Saya pikir barangkali. Kalau Anda katakan itu. Jadi skenario yang dibuat Allah itu menentukan manusia itu harus tersiksa, harus berperang, harus bunuh-bunuhan, harus berzina, harus bagaimana, harus amburadul dulu manusia di bumi ini. Itu skenario Tuhan, barangkali saya nggak tahu. Coba jelaskan dulu. Silakan Mas. Oke, baik. Iya, jadi Pak Pipo ini bagaimana ceritanya ya? Semua skenario Allah apapun itu, bahkan ketika kemudian Anda mengimani Tuhan datang dilahirkan manusia, apakah itu bukan skenario Tuhan? Iya, jelaskan dulu. Skenario Jangan kemana-mana. Tuhan, Pak. Jelaskan Bukan dulu skenario yang saya makhluk. tanya. Ya sabar jelaskan dulu, sabar Pak Pipo, sabar. Enggak, jangan Sabar. kemana-mana. Jangan ke Alkitab dulu Anda. Jelaskan dulu perkataan Anda tadi, bro. Bagaimana kemudian Anda bisa bertanya kepada umat Islam sementara kitab sendiri yang menerangkan itu?
Bukan yang Anda tidak nalar paham. Anda yang kata-kata Anda saya ikuti tadi. Allah itu menentukan semuanya. Berarti Allah itu membuat Oh itu iya, semuanya. jelas. Peniksaan, Allah yang menentukan udah segala pembunuhan, kadar kehidupan perang, manusia, bukan makhluk. Kelaparan. Maka- Kan Allah lah yang membuat makanya, itu. Coba jelaskan. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat Bukan Yesus, apa-apa. bro. Anda itu Lalu yang siapa relevan yang ngomongnya. bisa berbuat apa-apa itu Yang siapa? Anda katakan Tuhan tadi, yang pencipta Anda langit katakan dan tadi, bumi. tolong paparkan dulu. Jangan kemana-mana kau dulu. Anda yang mengatakan tadi, Allah itu menentukan adalah permainan-permainan. Berarti dia mastermind-nya, dia menskenariokan. Berarti Allah itu membuat peperangan, Allah itu membuat perzinahan kepada manusia, Allah itu membuat perzinahan atau pembunuhan. Ngapain lagi yang harus menembak-menembak Allah kalau begitu menurut saya? Pertanyaan saya itu, kalau udah skenario kan nggak bisa dibantah lagi. Kan itu yang saya maksud. Kenapa kok nggak dimasukkan ke surga semua manusia? Kalau dia skenariokan. Bagaimana penjelasan Anda? Kan itu. Jangan dulu kayak Yesus, Iya, bro. iya. Oke. Jadi begini, Bang Pipo. Yang diterangkan tadi pertanyaannya adalah apa pembuktian eksistensi daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan adanya aturan-aturan Tuhan yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an, itulah yang ingin Tuhan perlakukan terhadap manusia. Aturan main yang ada di dalam Al-Qur'an itulah yang Tuhan inginkan agar manusia taatin. Larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran itulah yang Tuhan ingin kemudian tinggalkan. Tapi terkait dengan keberadaan manusia, Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Bapak mau beriman silakan, Bapak mau ingkar silakan. Tidak ada paksaan. Jangan Anda mengatakan, oh Tuhan memaksakan saya begitu. Tidak. Tuhan memberikan aturan main. Yang mau selamat lakukan ini, yang tidak mau selamat lakukan ini. Kita punya kehendak bebas, Bapak. Mengertinya Anda mengatakan aturan main. Anda pahami dulu itu. Kalau katakan aturan main, itu konkret, otentik, harus mengendalikan. Itu aturan main. Pengerti kau aturan pengertian aturan main? Kita bukan robot, Pak Pipo. Aturan main yang dimaksud di sini ada. Bro. Kamu yang berarti Anda tidak mengerti saya kata-kata saya. Aturan main. Ya, maka saya jelaskan sekarang. Dengar dulu, jangan kemana-mana kau. Jangan terlalu melebar kemana-mana ke awang-awang. Dengarkan, kamu mengatakan aturan main. Kalau aturan main itu otentik, itu di dalam skenario. Harus begini, harus begini. Itu aturan main. Kamu yang mengatakan ya aturan memang main. Tuhan memberikan aturan main. Berarti kalau begitu ya aturan main itu ketetapan. Iya, kalau ketetapan aturan main sudah konkret. Kalau aturan main, bro, dengar, aturan main tidak bisa dilanggar lagi. Aturan main yang datang kepada. Terus kenapa aturan main yang datang kepada Nabi Musa dan kaumnya itu bisa dibatalkan oleh Paulus? Nabi Musa, kenapa? Pengertian yang Anda katakan aturan main. Kenapa? Kenapa aturan main Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu dibatalkan Paulus? Kenapa? Secara konkret, otentik aturan main yang Anda katakan berarti dikendalikan seluruhnya. Dia yang buat peperangan, dia buat perzinahan. Makanya pahami yang saya katakan aturan main itu, Pak. Sementara kamu sudah memutuskan aturan main. Kamu yang mengatakan aturan main, bukan saya. Ya Tuhan punya aturan main, Pak. Tuhan punya rambu-rambu. Jangan ngambang. Kamu mengatakan aturan main, bro. Bang Jack. Iya. Gimana? Pak, Karena sakit ini orang. Kondusif kalau Bang Pipo ini. Bukan kondusif atau tidak. Saya kan alurnya yang saya ikuti. Di mana salah saya? Kamu mengatakan aturan main. Kalau dikatakan sekarang aturan begini, main, Pak Pipo. Apakah Tuhan punya aturan main yang harus diberlakukan Musa? Saya atau tidak? Tahu. Kalau saya tidak tahu, saya tidak tahu. Makanya saya bertanya, bagaimana aturan main menurut prediksi? Kalau aturan main berhenti. Aturan main itu aturan-aturan Tuhan yang harus ditaatin manusia. Itu dikatakan aturan. Makanya saya tuntut seolah-olah kamu mengatakan aturan main, seolah-olah kamu membuat aturan main itu kan itu menjadi pertanyaan saya. Saya arahkan lagi ya. Itu derita Anda. Izin teman-teman ya. Saya arahkan lagi ya. Permisi. Bang KTP gimana nih? Kita arahkan lagi ya dari awal ya.
Tadi kan pertanyaan awal, pertanyaan santuy ya. Bagaimana Tuhan di dalam masa hidup baginda Nabi itu menyatakan dirinya. Nah ini kan, oke, terima kasih jawabannya Bang Suma, yaitu melalui Quran. Nah itu udah jawaban beliau ya. Nah tapi ada saya mungkin masih bisa bantah, ada beberapa argumen yang mengganjal. Tapi aku penasaran nih. Tadi maaf ya Pak Pipo, saya salah ya Pak Pipo. Maaf ya. Nah, kemudian tadi Pak Lanjut. Ya Bang Suma mengatakan seperti ini, bahwa Taurat Musa itu kan tidak dijaga ya Bang Suma sampai hari ini ya. Boleh tahu berarti menurut Bang Suma, menurut kacamata Islam nih, Taurat yang dibawa oleh Billy itu berarti bukan Taurat yang asli ya Bang Suma? Si Billy yang Yahudi Ya, dari Yaman betul. itu. Kecuali dia Oke. betul. Kecuali beliau mampu menunjukkan Taurahnya Nabi Musa. Oke. Berarti Kan itu gitu. yang dipegang oleh Billy saat ini itu bukan salinan dari Torah yang dicatat oleh Nabi Musa. Kecuali saudara Billy bisa menunjukkan mata rantai penyampaian kitab itu sampai kepada dirinya. Apakah hafalan atau tulisan? Selepas Nabi Musa, siapa yang menyalin? Oh, oke. Jadi kalau di dalam keimanan kami cukup jelas ya Bang Suma. Jadi yang pertama, tapi sayangnya Billy nggak di sini ya. Oke, saya sampaikan dari keimanan kekristenan ya, karena kekristenan bagaimanapun adalah salah satu sekte dalam Yudaisme. Jadi pertama, dari Musa, maka dia turun kepada Yosua. Yosua mengatakan di kitab Yosua 8 ya, kalau tidak salah, saya lupa ingat, dikatakan bagaimana Yosua itu menaruh itu di dalam buku catatan hukum Tuhan. Nah, jadi Yosua adalah pewaris dari Torah tadi. Kemudian ketika masa Samuel, nah di masa Samuel dikatakan bahwa dia membuat sekolah di Rama. Nah itu adalah periode penggunaan abjad dari Proto-Sinaitik berubah menjadi Paleo-Hebrew. Jadi itu perbedaan abjad saja ya Bang. Nah kemudian dari Nabi Samuel tadi, dia juga punya sekolah di Rama. Itu era selanjutnya itu juga dipegang oleh Daud dan seterusnya ya. Nah itu selanjutnya pada Raja Yosia. Raja Yosia dikatakan dia menemukan Taurat Tuhan, dia menyuruh membacakan semua. Itu ada di ketika kita membuka kitab 1 Raja-Raja ya. Dia bertobat, dia menangis, dia merendahkan diri, dia karena Taurat itu ditinggalkan oleh orang-orang, kemudian Taurat itu ditemukan. Nah, dari situ itu kemudian pada Esra membacakan Taurat itu, bahkan Esra adalah seorang yang dia adalah ahli kitab ya. Nah, ahli kitab itu kurang lebih 500 sebelum Masehi, 400 sampai 500 sebelum Masehi. Nah, dari Esra inilah yang muncul disebut Samaritan Pentateuch. Pentateuch itu adalah 5 kitab Musa yang dipakai oleh Yudaisme yang golongan Samaritan. Dia hanya menggunakan 5 kitab Musa saja. Nah, kemudian setelah itu turun kepada yang disebut sebagai Dead Sea Scroll. Nah, itu ya, turun kepada Septuaginta ya. Jadi ketika setelah dari situ muncul Septuaginta. Septuaginta ini diminta oleh Raja, maaf kalau keliru ya, Ptolemeus. Dia dari Alexandria, dia minta salinan kitab Taurat, kitab Tanakh ya, itu di dalam bahasa Yunani. Nah, dari Septuaginta. Kemudian ketika turun dari Septuaginta, ini masuk Septuaginta itu rentangnya dari 4 sebelum Masehi, abad 4 ya, sebelum Masehi, sampai ke abad 4 setelah Masehi. Jadi itu makanya ada Codex Sinaiticus, Vaticanus, sama Alexandrianus itu memuat Septuaginta. Nah, kemudian ketika abad 10 keluarga Ben Aser ya, itu yang kita sebut sebagai Codex Leningrad, itu pada abad 10, Codex Leningrad itu mereka menyusun kitab perjanjian lama dalam teks Masoretik. Nah, kemudian
Itu abad 10. Nah, kemudian tahun 1948 itu ditemukan Dead Sea Scroll yang kurang lebih usianya 3 abad sebelum Masehi, 300 sebelum Masehi. Setelah dikonfirmasi, ternyata tuh sama. Apa yang dicatat di dalam Dead Sea Scroll dengan Leningrad, dengan kodek-kodek itu juga. Kodek-kodek Vatikano seperti itu. Itu ternyata sama. Artinya, keterjagaan kitab kami itu terkonfirmasi dari ribuan abad. Sorry, bukan ribuan abad, ribuan tahun. Dari belasan abad. Jadi dimulai dari Musa turun ke Yosua, Yosua turun kepada Samuel, Samuel turun kepada Yosia, Yosia turun kepada Dead Sea Scroll Septuaginta seperti itu. Nah, artinya apa? Ya memang itulah bukti keterjagaan. Itu dari sisi kami. Dan itu bisa dikonfirmasi semuanya, naskah-naskahnya juga ada, naskah-naskah baik itu yang Dead Sea Scroll itu juga ada, walaupun itu luar biasa. Nah, tetapi pertanyaan saya, jika Taurat yang memang bagi kami itu tetap terjaga, yang dipegang Billy sama dengan yang di Dead Sea Scroll, yang sama dengan yang dipegang saya, nah, bagaimana Abang bisa mengatakan bahwa itu tidak asli? Boleh tidak kita tahu apa buktinya? Jadi bukan sekedar bahwa itu tidak asli berdasarkan firman dalam kitab saya. Nanti akan muncul circular reasoning. Kamu salah karena kitabku mengatakan kamu salah. Itu circular reasoning. Boleh tidak saya diberikan semacam bukti-bukti arkeologi, bukti-bukti sejarah, ataupun bukti-bukti, karena ketika kita berfilsafat ya, kita pasti akan itu tidak sekedar 1 tambah 1, 1 tambah 2 sama dengan 3 sama dengan berapa. Tetapi ini udah ranah sinus, kosinus, tangan, kemudian ranah yang lebih detail lagi gitu loh. Nah, ada tidak Bang? Atau itu eksklusif hanya ada di dalam Quran bahwa Tauratmu sudah diubah? Ada tidak runutan dari Musa itu sebenarnya, ternyata jatuh ke Yunani Tauratnya. Kemudian, nah itu bisa dibuktikan tidak? Karena sepanjang pemahaman kami, Dead Sea Scroll itu sampai hari ini tetap mengkonfirmasi Alkitab yang kami pegang. Silakan Bang. Oke. Baik. Jadi yang pertama, untuk membuktikan itu kita lihat di dalam Yeremia 8 nomor 8 ya. Jelas sekali diterangkan di sana, bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi palsu, menjadi bohong. Itu dulu. Jadi kitab saudara sendiri yang menuliskan itu. Kitabnya orang Yahudi yang menuliskan itu. Yang kedua, ketika kita berbicara mengenai data yang ada, 1 MKB sudah sangat jelas mengatakan kitab-kitab Taurat yang ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Nah, kalau boleh saya meminta, siapa yang kemudian menerima dari Musa yang sudah 1700 minimal tahun kemudian muncul pada naskah-naskah yang ada di dalam sejarah penyusunan kitab saudara? Gulungan laut mati, misalnya contoh Tanak di Qumran itu dalam bahasa Ibrani, Aramaik, Yunani, Septuaginta. Di situ dikatakan sejarah penyusunannya itu 150 sebelum Masehi. Salinan tertuanya 150 sebelum Masehi. Nah, ini penyusunan yang tertua menurut Septuaginta. Tanak di Qumran. Lalu Musa kapan menuliskan? Itu lebih 1000 tahun sebelumnya. Kemudian Septuaginta yang kemudian dikatakan bahwa fragmen yang ditemukan abad kedua sebelum Masehi lengkapnya nanti di abad keempat. Lalu bagaimana kemudian bisa menyatakan kelengkapan daripada fragmen yang digunakan kemudian menjadi catatan bahwa Codex Sinaiticus dan naskah papirus itu sudah komplit di abad keempat itu apa acuannya? Sementara menurut temuan ilmuwan itu dituliskan 300 sampai 100 sebelum Masehi. Lalu kitabnya Nabi Musa itu kapan? Penyampaian sampai ke sana itu siapa yang menyampaikan? Belum lagi kalau kita melihat Peshitta. Peshitta dalam bahasa Suryani itu ditemukan pada abad ke-5, lengkapnya di abad ke-8. Belum lagi kalau Vulgata, Codex Amenetius dalam bahasa Latin, itu abad ke-8 kemudian baru dilengkapi.
Belum lagi kalau kita berbicara mengenai teks Masoretik, itu dituliskan menurut sejarahnya itu tahun 100 Masehi, abad ke-10 dia. Baru kemudian bisa dikatakan lengkap Masoretik itu. Lalu Musa ke kaumnya itu di mana? Taurat Sia. Konon ceritanya dituliskan 200 sampai 100 sebelum Masehi. Manuskrip tertua di abad ke-11 Masehi nanti kemudian dituangkan. Nanti para ilmuwan di abad ke-16 baru kemudian manuskrip tertua ini diteliti oleh para ilmuwan. Terus apa dasar pijakannya bahwa itu adalah kitabnya Nabi Musa? Hanya temuan-temuan manuskrip tertua. Ada yang menghafalkan gitu dari zaman ke zaman? Tidak ada. Belum lagi kalau kita berbicara targum. Dalam bahasa Aramaik dituliskan kemudian pada abad ke-5 Masehi baru fragmennya itu ditemukan. Apa dasar pijakannya mengatakan Taurat itu masih ada? Hayo. Sedangkan di Indonesia ini yang ada adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dihasilkan dari bahasa penjajah, bahasa Belanda. Bahasa Belanda dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris dari bahasa Yunani. Terus kesesuaiannya dengan kitabnya Nabi Musa itu yang mana? Acuannya yang mana? Apa yang menjadi acuan? Makanya kitab saudara itu tidak kemudian menyertakan bahasa asli. Karena kita tidak tahu yang mana yang sebenarnya ini. Yang dari Nabi Musa itu yang mananya. Ya, silakan. Dengarkan itu Pak Pipo. Siap. Enggak. Kasih dulu. Host, kasih dulu kesempatan bagi saya lah. Ya, silakan, Adil Anda. Ini Pak Enggak, sebentar aja. Waktu saya pun nggak banyak kali. Begini, silakan itu dengar itu Pak Pipo. Itu Kaisar tadi minta up loh, Bang. Iya, itu Kaisar dan tadi aku baru lihat. Kaisar itu. Udah mana Kaisar nih? Saya pendamping aja dulu, Bang Juma yang narasi. Nggak masalah. Silakan. Udah nggak ketemu. Anda mengatakan Torah itu kapan ditulis, kapan dia Pak Musa. Kalau Anda mengatakan seperti itu, Anda maaf ya bro. Anda hidup sekarang dengan saya barangkali di tahun ini. Anda terlalu jauh mengutarakan itu. Nggak akan mungkin Anda tahu itu. Anda seumur jagung dengan saya. Orang-orang yang membuat itu dari manapun itu otentik. Baik, nggak usah sampai ke sana. Biar kamu mengerti. Yang pasti antara kamu dengan saya pasti akan bisa kita bedakan. Ya, kamu selalu masuk ke dalam Alkitab satu, karena kamu tidak pernah bisa hidup tanpa Alkitab menurut saya. Kamu terlalu banyak mengutarakan di dalam Alkitab memperkuat pendirianmu menurut saya. Seolah-olah kamu lebih memahami Alkitab, lebih memahami yang diimani orang Kristen. Bedakan. Kamu tidak mengimani Alkitab, maka kamu selalu kalau saya masuk paling tidak pernah kita diskusi saya gas kau. Dengarkan baik-baik tentang hukum Taurat yang diterima Musa. Saya tidak bisa berbicara mengarang-arang seperti Anda. Karena kebiasaan kau mengarang di dalam Alkitab, di Quran, di hadismu, saya nggak tahu atau kau karang atau apa urusan Anda. Supaya kamu mengerti kedudukanmu, dari mana kamu datang, dari mana kamu bicara. Hukum Taurat terbagi. Ini secara hukum Taurat, ya, terbagi dia secara garis besar 3 bahagian. Hukum moral, hukum bayang-bayang, hukum sipil. Itu pengertian hukum Taurat. Kenapa diutarakan itu? Supaya inilah hukum ini semua untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana caranya untuk kepada Tuhan. Saya bagi hukum moral yang dikatakan hukum Taurat, saya akan berbicara di dalam ayat. Di dalam disebut hukum Taurat adalah satu, hukum moral. Disebut hukum moral adalah yang memerdekakan seseorang, merdeka, bebas dari kungkungan pengetahuan. Yakobus 2, 8 sampai 12. Hukum upacara, hukum bayang-bayang. Di dalam hukum bayang-bayang dibersihkan dikatakan di dalam Efesus 2, 15. Ini bayang-bayang. Pengertian bayang-bayang simbol berupa merpati, berupa lembu, berupa domba, dan yang lain-lain. Itu hukum bayang-bayang untuk kedatangan Mesias. Hukum moral yang diucapkan oleh Allah. Bibir Tuhan, mulut Tuhan mengatakan itu di dalam Ulangan 4 ayat 12. Diucapkan oleh Musa.
Ingat, ini hukum moral diucapkan oleh Musa, Imamat 1 ayat 1 dan 3. Ditulis oleh Allah sendiri di atas batu. Di Keluaran 24 ayat 12, ayat 31, di Keluaran 31 ayat 18. Yang dititahkan, yang ditulis oleh jari Tuhan. Itu hukum moral. Dan sampai selama-lamanya, pasti itu. Karena Tuhan itu tidak pernah berubah apa yang di dalam diucapkannya. Ditulis oleh Musa di dalam kitab 2 Tawarik 38 ayat 12. Di dalam kitab Musa tulis, itu hukum bayang-bayang. Itu pengertiannya di dalam hukum. Disimpan di dalam tabut. Ibrani 8 ayat 9, Keluaran 20 ayat 20. Itu ada di situ di tabut. Itu hukum. 10 hukum yang dibawa orang-orang Israel kemana mereka berperang. Itu selalu di depan. Tabut perjanjian namanya. Loh 2 batu ada di dalamnya. Ditulis oleh Musa di dalam kitabnya, di dalam Tawarik 36 ayat 12. Itu hukum moral. Disimpan di dalam tabut yang saya tadi. Bersifat kekal. Ya, hukum moral itu bersifat kekal. Jangan membunuh, jangan berdosa, jangan menyembah Allah lain, jangan mengingini segala sesuatu di dalam rumah sesamamu. Itu sifat di dalam hukum itu yang kekal. Tidak bisa dirubah. Itu menuturkan tentang moral manusia. Supaya mengerti moral itu. Jangan membunuh. Jangan berdusta. Itu hukum moral. Sampai kapan, di mana, sampai kapan pun itu kekal. Tidak akan pernah berubah. Berakhir di kayu salib. Hukum bayang-bayang tadi berakhir di kayu salib. Penyembahan atau ke bait Allah, membawa merpati, membawa domba. Berakhir. Di Kolose 2 ayat 14 sampai 17. Dia memberitahukan tentang dosa. Hukum moral itu memberitahukan tentang dosa. Dosa adalah maut. Kalau kau berdosa akan maut. Kekal di neraka. Di dalam Roma 3 20. Di dalam Roma 7 ayat 7. Diberikan akibat dosa. Dengarkan, ini hukum moral. Diberikan akibat dosa. Karena orang berdosa, maka dia akan mati. Dosa itu apa? Diberitahukan di dalam hukum Taurat. Galatia 3 ayat 19. Tidak berat. Menurut hukum moral tidak berat. Kalau dia mengikut Tuhan, mengikut Yesus, hukum itu tidak berat. Karena dia sudah masuk di lingkaran Tuhan. Maka otomatis kebaikan itu akan tercermin dari dia. Ingat kata-kata saya yang saya paparkan. Tidak berat. Kalau sudah bersama dengan Tuhan, apapun resikonya, apa akibatnya, maka itu tidak berat menurut ini. Itu sebabnya Nabi, murid-murid sampai korban. Karena hukum itu ada di dalam dirinya, maka itu dilakukan. Karena dia tahu di dalam kematian ada kehidupan yang kekal. Mendakwahkan kita, hukum di dalam moral mendakwahkan kita. Hukum moral itu memberitahukan kepada manusia hukum itu. Kolose 2 14 sampai 17. Menghakimi semua manusia hukum itu. Kalau kau berdosa akan mati. Kalau kau membunuh akan mati. Kalau kau berdusta, maka kau di lingkaran setan. Kalau kau menyembah Allah lain selain dari Tuhan Yesus, selain dari Elohim, maka kamu menyembah 2 berhala di dalam dirimu dan berhala yang lain. Tidak menghakimi manusia, hukum upacara bukan menghakimi manusia, itu hukum Taurat. Membawa lembu, membawa ini, membawa darah ke bait Allah, itu bukan menghakimi, itu bayang-bayang. Tata tertib di dalam bait Allah waktu di zaman Musa. Hukum rohani itu secara rohani, itu sebabnya dia orang Kristen. Dia menyembah secara roh. Ingat, secara roh. Di dalam Roma 7 ayat 14. Hukum bayang-bayang adalah peraturan insan. Peraturan insan itu hukum bayang-bayang. Hukum sipil termasuk. Satu contoh. Kalau orang penakit kusta di zaman Musa, dia berjalan, dia akan berbicara najis, najis, najis. Supaya orang di jalan itu jangan pernah dekat kepada orang ini. Ini hukum sipil, bro. Itu sebabnya maka orang yang penakit kusta diasingkan satu tempat. Itu menurut hukum-hukum sipil. Kalau sekarang, kalau ada gereja apapun itu di Indonesia, ada sekolahnya, sekolah Kristen. Itu hukum sipil. Itu namanya, hukum sipil. Tidak salah membuat itu gereja menjadi dinaungi oleh, sekolah dinaungi oleh gereja. Kalau di Sumatera ada namanya Sen. Itu dari porsi dari HKBP. Ada Metodis. Kan ada sekolah Universitas Metodis, itu dari Metodis. Itu termasuk hukum sipil di dalam hukum Taurat. Begitu secara garis besar
pengertian hukum Taurat yang ada di dalam Alkitab otentik, tujuannya ada, porsinya ada, tidak bayang-bayang supaya dikatakan adalah apa namanya itu aturan-aturan apa yang skenario-skenario, tidak begitu secara menerapkan di dalam hukum Taurat. Biar Anda tahu Bro Juma, kalau bisa Anda jangan selalu naik ke dalam Alkitab. Kalau Anda katakan seperti itu, maka Anda tidak pernah hidup tanpa Bibel barangkali, saya nggak tahu, urusan Anda. Tapi paparkan Quran dan hadismu supaya kamu lebih elok bicara, dan saya akan menghargai Anda kalau Anda mau mengutarakan Quran dan hadismu. Terima kasih. Silakan yang lain. Waktu saya buka Coba Bang Kaisar yang organize saja Bang Kaisar. Gimana nih settingannya nih Bang? Settingan apa ini? Bang Juma mana Bang Juma? Ini ada Juma di sini, ada Juma. Iya, ngomong apa tadi itu Pak Pipo ya? Waktunya bagaimana waktunya nih? Ini kalau nanti di bawah teriak gitu. Aku tanggapi sedikit dulu boleh ya, Bang KTP, atau mau Silakan. Oh ya, ini sabar ya Bang Jack. Ini teman-teman ya yang di tipping, tolong bantu Bang Kaisar lah, bantu follow ya. Semua yang di Komal ini lah, bantulah. Walaupun kita beda-beda ya, kan kita juga nanti yang di dunia ini lintas ini kan orang-orangnya, biar bantulah di ini akunnya ke Bennett beliau. Diblokir permanen. Jadi teman-teman bantu follow lah ya. Kita beda-beda akidah ya, kita bantu follow lah karena kita juga follow Bang Kaisar. Ya. Bantu ya teman-teman ya Bang Kaisar nggak ada lagi dia. Mana Kaisar ini pikir kemarin udah blokir akunnya yang dulu kan, ini akunnya. Jadi ya bantu ya teman ya. Ya silakan Bang Jack. Oke lanjut Jack. Oke lanjut Jack. Oke, saya izin ya teman-teman. Jadi seperti ini Bang Suma ketika memahami kitab kami ya. Nah ini kita kasih contoh nih. Nah, bagaimana keterjagaan kitab tadi? Nah, ini ada di sini nih. Yosua, jadi setelah Musa ya, Musa kan kurang lebih antara 1300, jadi ada ini ya, ada 1500 antara 1300 400-an ya. Nah, Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Nah, ini bicara masalah Torah. Lalu ia mengambil batu yang besar berikan di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Allah. Oke ya. Jadi turun kepada Yosua. Kemudian error laptopnya. Bentar. Oke. Nah, jadi sekarang masuk seperti ini. Saya sudah bilang ini ya. Ini bicara Nehemia. Nehemia ini zamannya Isra ya. Maka serentak berkumpul seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa apa? Kitab Taurat Musa. Jadi sampai Esra pun itu terjaga ya. Yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Ya. Nah, kemudian sampai di perjanjian baru ya, tapi aku pengaruhnya ini ya langsung bawah ya. Segala sesuatu yang ada tertulis dalam apa? Hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Yesus sendiri mengatakan bahwa ada tertulis mengenai aku di dalam kitab hukum Musa. Jadi berkali-kali ada pengutipan itu. Kemudian, nah hanya karena ada kata pena palsu, nah, ini yang kita harus luruskan. Kami harus luruskan. Ketika muncul istilah pena palsu, bagaimanapun kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Nah, hanya karena ada tulisan ini, maka kita tidak bisa melupakan ayat-ayat yang lain tadi. Jadi sebelum kita beragama, kita harus memiliki pikiran atau dasar berpikir yang cinta hikmat dulu atau filsafatis dulu. Yang pertama, harus universal. Kedua, harus radikal. Radikal ini bukan berarti teroris, bukan. Ketiga, harus sistematis. Nah, ketika kita bicara universal, maka kita tidak boleh mengambil sebagian saja.
oh kan tertulis ada pena palsu penyurat. Berarti semuanya udah sah hilang. Ini pola pikir yang tidak universal. Ini hanya pola pikir parsial. Secara universal sudah saya terangkan. Dari Musa turun kepada Yosua, dari Yosua turun kepada Samuel, dari Samuel turun kepada Esra, dari Yosia turun kepada Esra, kemudian bahkan sampai dipegang oleh para dalam perjanjian baru itu berkali-kali dikutip. Yesus mengatakan bahwa ada tertulis mengenai aku di dalam kitab Musa. Jadi itu memang sudah ada. Gitu. Dan di dalam keimanan, di dalam apa ya? Oke, saya nggak mau nanti malah ini masalah. Nah, jadi gini. Kemudian itu sudah tercatat. Nah, kedua, kita harus memiliki pola pikir radikal. Radikal itu apa? Kita harus berakar selain universal. Universal itu kita ngelihat semuanya. Tidak boleh sebagian kita anggap sebagai semuanya. Itu udah pola pikir yang salah. Bahkan ya, ada istilah dalam Yudaisme ya, rabi-rabi itu tidak boleh mereka mengatakan bahwa tafsiran saya paling benar. Itu salah. Yang benar apa? Semua tafsir itu diperhatikan. Loh, bahkan untuk tafsiran loh. Itu semuanya diperhatikan. Tidak boleh mengatakan tafsiran saya paling benar. Nah, semuanya diperhatikan, semuanya bergemara, semuanya saling mendengarkan. Oh, jadi kita dapat view dari permata itu dari banyak sisi gitu. Nah, itulah cantiknya permata itu dari view-nya dari banyak sisi. Nah, jadi itulah pandangan yang universal. Kemudian pandangan yang radikal. Pandangannya radikal itu apa? Dia menyelidiki sampai ke akarnya. Radik, dari kata radik artinya akar. Hawa, Abraham, Ibrahim, ada dalam Quran di abad ke-7. Ada nggak yang sumber lebih tua? Oh, ada. Di kitab apa? Injil. Ada. Ada nggak sumber yang lebih tua? Ada, di Torah Musa ada. Nah, itulah pola pikir yang radikal. Kita cari sampai ke sumber yang tidak bisa dibedah lagi. Sumber primer. Oh, ternyata yang mengisahkan mengenai sumber primer mengenai Abraham itu ternyata kitab Torah Musa. Itu. Oke, saya mau langsung kepada pemahaman universal mengenai pena palsu penyurat tadi. Ini ya. Nah, jadi konteks pena palsu penyurat itu apa? Pada zaman, ingat ya, ini ada dalam kitab Yeremia. Yeremia ini adalah kitab pada zaman pembuangan. Pada zaman Yeremia mengatakan akan ada pembuangan 70 tahun. Nah, di tengah-tengah nubuatan mengenai 70 tahun tadi, orang-orang nabi-nabi palsu datang. Mereka mengatakan, oh tidak akan ada pembuangan. Ada sekitar 4 kelompok nabi yang dilawan oleh Yeremia, Bang. Artinya apa? Jadi mereka inilah yang menulis firman-firman palsu. Yang mengatakan, oh tidak akan ada yang namanya pembuangan. Ini ditentang oleh Yeremia. Dan Tuhan juga menghukum orang-orang ini. Jadi mari kita tempatkan pada tempatnya gitu loh. Nah ini, maaf kalau saya kepanjangan. Silakan Bang Suma atau mungkin ada. Oh, selamat boleh siang. Iya, saya dulu Bang. Bang. Gue belum ngomong. Ya. Enggak, gue dulu. Mungkin Bang Suma dulu, bro Iya, Alu. kelamaan tadi. Beliau Bang tadi, juga. kami udah 2 kali. Oh, sorry ya bro Alu. Ya udah, nggak apa-apa, Suma dulu. Jangan blunder lagi lu, Kipri. Tadi blunder parah lu. Hancur itu. Ya nggak apa-apa. Gampang counternya itu. Udah, lanjut dulu. Jangan blunder lagi ya. Iya, betul. Oke, dah ya. Baik. Nah, saudara mengambil kitab Yosua untuk menjelaskan kitabnya Nabi Musa. Di data Yosua 24, pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semua itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikan. Tulisan Yosua itu yang mana? Anda bisa tunjukkan ke kita. Tentang Tauratnya Nabi Musa yang dituliskan Yosua itu yang mana? Mana tulisan Yosua tentang Taurat? Kedua, apa pertanyaan Anda itu? Dari kamu nggak udah kedua, itu, kemudian saudara mengambil kitab. Ya, ketika saudara orang ini ngomongnya, biar selesai dulu dia. Biar selesai dulu dia, Bapak. Permisi, ya betul. Itu bukan
bukan diskusi Bapak tua, namanya lagi. tolonglah dihargai dia, biar sampai selesai dia bicara baru kita selah, gitulah maksudnya. Jangan menyimpulkan mana itu hukum Torah itu zaman. Saya bertanya loh Bang, saya bertanya, nanti Anda tunjukkan ke saya tulisan Yosua tentang Taurat yang dimaksud yang diterima oleh Musa itu mana. Kedua, Yehemia. Anda menunjukkan Yehemia 8. Lalu pada hari pertama bulan ke-7 itu Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Tunjukkan kepada saya kitab Taurat yang dimaksud oleh Yosua itu yang mana? Yang dimaksud oleh Esra itu yang mana? Kedua. Ketiga, ketika kemudian di dalam kitab yang Anda anggap sebagai tulisan Musa, di dalam Ulangan 34, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kepada keturunannya, dan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Ini Tuhan berfirman kepada siapa? Di kitab Ulangan ini. Nabi Musa kah? Atau oknum lain? Ketiga. Keempat, di dalam Ulangan yang sama, 34 nomor 5 dan seterusnya. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah Musa di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet-Peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Ini tulisan siapa? Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Ini tulisan siapa? Ini tulisan siapa? Yosua. Ini Ulangan loh. Ini Ulangan. Apakah Ulangan ini tulisan Yosua? Iya. Enggak, yang terakhirnya itu Yosua, bro. Ini. Kamu kan Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ini mengarahkan sesuatu nggak dia pahami. Begini loh Bapak tua. Nah sekarang Ulangan ini tulisan siapa? Kujawab nanti pakai literasi. Kitab Biar Ulangan kalian ini tulisan siapa? Apakah ini kitabnya Nabi Musa atau kitabnya Yosua? Ada 4 poin. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Sabar. Al-Quran menerangkan bahwa kitab Torah Musa itu sebagai petunjuk dan cahaya yang kemudian dijadikan sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagian dan banyak yang kamu sembunyikan. Tolong saudara-saudara Kristen tunjukkan kepada saya mana tulisan Nabi Musa. Ulangan, Yeremia, Yosua semua menjelaskan. Tidak, tetapi sampai kepada poin kitabnya Nabi Musa itu sendiri. Maaf dulu, Bro, tadi yang ditanya apa aja tadi? Yeremia, Yosua, Ulangan, Esra, apa lagi bilangan itu kah? Yang ditanya tadi? Ulangan. Ulangan aja ya. Ulangan. Bentar. Ya. Nanti, aku ikut, maaf, nggak apa-apa ya. Oke, silakan. Ya, silakan teman-teman. Anda jelaskan kitab Ya. Ulangan itu kitabnya Musa atau kitabnya siapa? Silakan. Tanggal penulisannya mengenai kitab Ulangan itu diberikan pada kurun waktu 40 hari sebelum Israel masuk ke dalam tanah perjanjian di perjanjian khotbah pertama. Ini literasi loh, cuma aku share screen aja ya. Banyak loh ini. Aku singkat ini. Tenang saudara. Kalau sama aku kasih kok. Aku nggak, walaupun ini buku mahal, ku kasih aja gratis nih. Bentar ya. Jadi nanti biar nggak asumsi kan. Bentar ya, sabar ya teman-teman. Kan begitu. Kalau pertanyaan seperti itu, kalau menurut saya nggak relevan dijawab itu. Enggak apa-apa. Ini ada kok. Datanya kita ada. Sabar aja, Bapak tua. Sabar, tenang aja. Benar kok dia cuma ini edukasi kok dia untuk saudara kita. Edukasi. kita lagi ngajarin orang bumi. Tenang aja, kita lagi ngajarin orang bumi, Pak. Zuma ini kan bahkan Yosua aja kan dia nggak tahu. Dia taunya kan dari kita. Justru itu ngapain diledeni itu menarikkan untuk membuka-buka Nggak seperti apa-apa. itu. Kita edukasi orang bumi, Pak. Edukasi orang buta huruf ya boleh-boleh aja. Nggak apa-apa, Pak.
Kita kan edukasi dia dan pengikutnya yang buta huruf ini. Pak Bimo, saya sedang silakan. membahas kitabnya Silakan. Yahudi loh yang kalian ambil. Silakan, Sabarlah, jangan silakan. panik, santai. Ya Quran bukan hadis. Kau edukasi kamu yang buta keterangan. huruf kan boleh-boleh aja. Oleh, silakan Pak Rul, silakan. Yang penting ahli. jangan buta Tuhan, Bung. Buta huruf Iya, boleh, ini loh. jangan buta Tuhan. Aku lagi mencari Manusia dituhankan. membuka layarnya nih, no. Ketemu. Pak KTP, sementara Anda cari, saya boleh nambahin nggak Pak KTP? Ya, silakan. Aku lagi cari gambar ini. Nah, ini masih terpasang Oke, oke. wallpaper gambar Jadi ini, silakan. begini Zuma. Ya, jangan ya. panik ya, santai ya. Santai. Ya. Kamu kan Yosua aja kan kamu nggak tahu. Kalian ini kan orang Umi, ya nggak apa-apa lah. Nah begini Zuma, di dalam Al-Maidah 47 dikatakan, dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurutkan apa yang diturunkan, maka itulah orang-orang fasik. Inti saya ada di sini Zuma. Artinya kita bisa mengidentifikasi bahwa di zaman Rasulullah itu Injil masih asli. Kalau kamu mau bernarasi tadi, sebentar. Kalau kamu mau bernarasi tadi bahwa Injil telah dipalsukan, Taurat telah dipalsukan, maka kita harus mengambil satu poin di mana di zaman Rasulullah itu Injil masih asli, ya. Berarti belum mungkin Injil itu dirubah-rubah di zaman Rasulullah. Ya, kita asumsinya dari situ dulu. Dan juga ada di dalam Al-Quran, di mana Al-Quran itu diturunkan untuk membenarkan apa yang ada padamu, yaitu kitab Taurat. Jika Al-Quran membenarkan kitab Taurat yang pada saat itu, artinya kitab Taurat pada saat itu masih asli. Nah, ini menjadi blunder adalah ketika kitab Yohanes 15 ayat 23 dan 16 ayat 1 itu dikutip oleh Ibn Ishaq sendiri. Sirah Rasulullah yang paling tertua. Saya lihat halamannya ya, sebentar. Itu di halaman sebentar ya. Kalau bisa ada yang open cam ya, kalau saya nggak bisa open cam. 103 sampai 104. Waduh. Di situ boleh dicek Sirah Rasulullah Ibn Ishaq ya. Terjemahan Oxford University Press KIC 10th Impression tahun 95 itu di halaman 103 dan 104. Dia mengutip kitab Yohanes, teman. Lagi pula ya, kata Injil itu sendiri itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu ada kitab Peshitta yang menerjemahkan Evangelion menjadi Awungilion. Sehingga kata Injil inilah yang dipakai menjadi bahasa Al-Quran. Sehingga terkonfirmasi bahwa kitab Injil yang kami pegang itu adalah kitab yang asli. Karena kami punya semua catatan sejarah dan manuskrip itu. Manuskrip itu tidak terputus, Zuma. Tadi kamu baru membuktikannya sendiri. Ada Peshitta dan sebelumnya itu masih ada. Itu dari saya, ya Zuma ya. Apalagi yang saya mau sampaikan. Udah, gini aja Zuma. Kamu harus bisa membuktikan Injil yang mana. Lagi pula kalau saya balikan ke kamu Zuma, di mana tulisan dari Zaid itu, di mana kitab Anda Zaid nggak itu? menjelaskan apa yang saya uraikan tadi. Kenapa Anda Zaid itu di menjelaskan mana? yang tadi? Kenapa? Kamu jelaskan dulu. Tadi Anda menyela, katanya ingin menjelaskan. Saya lagi jelaskan. Jelaskanlah kitab Yosua, Yehemia, Ulangan. Jangan panik gitu lah. Jelaskan yang tadi. Jelaskan. Oke, Silakan. Ini nanti akan ke teman saya KTFP. Saya tadi mau. Nah, lagi pula begini. Ada Abdullah ibn Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Dua orang ini adalah orang yang direkomendasi oleh Nabi Muhammad sebagai penghafal yang terbaik. Kalau kamu ingin belajar Al-Quran, kamu belajarlah kepada Abdullah ibn Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Permasalahannya, Abdullah ibn Mas'ud tidak menginclude Al-Fatihah. Jadi nggak ada jawaban yang tadi tentang kitab Ulangan, Taurat berubah. Nggak ada Ubay bin jawabannya. Ka'ab itu punya 116 surah. Dan Abdullah Sampai bin Mas'ud segitunya itu paniknya ngambil pelampung kemana-mana gitu ya Bang. Panik lu. Gitu ya. Sedangkan Utsman jadi nggak ada pertanggungjawaban terhadap yang saya sampaikan tadi itu ya, nggak ada jawabannya. Ya udah, nggak ada sanggahannya. Kita akan jawab. Ada sanggahan. Kita akan jawab semua. Tadi saya mau menjawab pertanyaan kamu yang awal itu. Oke, saya lanjut ya. Kalau saya balikan ke kamu, di manakah naskah
Zaid pada saat itu. Kalau mau lebih tua lagi, di mana Jadi Anda sudah nyerah, yang tadi udah nyerah. Enggak, pasti Bukan akan nyerah, pasti supaya akan kamu nyerah. supaya kamu sadar yang kamu katakan itu. Udah, Enggak, bukan saya. Di mana itu sudah nyerah. Di mana naskah Sudah Zaid? terbukti apa Di yang mana diterangkan naskah Zaid? Al-Quran. Di mana naskah Bahwa Zaid? Al-Quran, bahwa Taurat itu bukan yang ada pada diri kalian. Sudah paham? Pada saat itu Dari Al-Quran Quran membenarkan atau Taurat yang ada dibicarakan padamu. dari Quran. Taurat yang ada Taurat pada yang Musa. ada padamu. Taurat yang ada pada Musa. Enggak, Taurat yang ada padamu saat itu. Pada saat Kalau itu, yang Anda kalau kitab Nabi Musa setelahnya itu diterangkan oleh Al-Qur'an, sesuai dengan "Fabaddalal Injil." ladina zalamu qawlan ghairal ladina qila lahum fa anzalna 'alal ladina zalamu. Tuh, pakai TP mau jawab. Lalu tuh. orang-orang Kamu zalim mengganti Aduh, perintah dengan sabar mengerjakan dong, yang bro. tidak diperintahkan kepada mereka. Aduh, kamera. Ini gini nih. Ya, silakan Anda bahas yang tadi. Nabi Musa menuliskan kematiannya. Apakah itu Taurat? Silakan. Saya udah bilang semua. Ini gua bacakan aja lah ya. Bacain aja. Penulis kitab Ulangan itu Musa. Ya, di sini kitab Musa. Tanggal penulisannya detail ini. Ya, penulisan ini diberikan pada waktu 40 hari sebelum Israel masuk ke dalam Anda tanah jelaskan perjanjian. Ulangan 34 tadi. Sabar Anda dulu, jelaskan. brother. Ini kan tebal Ulangan, brother. Tadi Santai pertanyaannya aja. siapa penulis Ya, kitab kalau hanya Ulangan? mengatakan Musa yang menuliskan, ya coba secara otentik Ulangan 34 apa betul Musa yang nulis? Silakan. Ini kalau aku ngomong di slide. Orang yang buta huruf itu harus rendah hati, Ini Zuma. loh. Ini Sabar. ada datanya. Asal di depan jangan ini loh. buta Tuhan. tenang, Ya brother. buta huruf boleh, asal Tenang, jangan pokoknya buta jawab Tuhan. nih. Manusia Ini loh, dianggap Tuhan. nah. Silakan. Sekarang. Santai. Itu buku mahal. Tenang aja, bro. Ulangan Santai. 34 ayat 8 kan? Karena tadi layarku agak buram, ini ku bacakan aja ku ringkas. Penulisnya Bacain aja. Musa. Tanggal penulisan aja ku sebut. Penulisan ini diberikan pada kurun waktu 40 hari sebelum Israel masuk ke dalam perjanjian khotbah pertama diberikan pada hari pertama di bulan ke-11 itu di Kejadian 1 ayat 3 di bulan ke-11 dan bangsa Israel melintas dari sungai Yordan itu 70 hari. Kemudian pada hari yang ke-10 bulan pertama Yosua 4 ayat 19 setelah dikurangi 30 hari untuk perkabungan kematian Musa yang di Ulangan 34 ayat 8 ya kan, penulisan ini ditulis kurun waktu 40 hari 40 hari tersebut tahun penulisan 1410 SM sebelum Masehi. Itu ya penulisnya ya, Musa. Apa lagi? Bagaimana Anda bisa menjelaskan Musa yang menuliskan tentang kematiannya? Coba lihat, baca narasinya Ada yang bilang Musa dari nomor menjelaskan. 5. Lalu matilah Zuma. Musa. Ini tulisan Iya. Musa. Yang nulis Yosua tadi udah dijelaskan. Yosua berarti itu bukan yang Taurat nulis Nabi bagian itu Musa. adalah Yosua. Berarti itu bukan Taurat Nabi Musa. Itu Tauratnya Yosua berarti. Dah, selesai kan? Oke. Ya. Final kan? Yang menulis Saya- bagian itu adalah Gitu. Yosua. Kamu Harus aja diakui, ngaku harus Yosua. jujur. Gitu loh. Sabar dulu dong, Oke, brother. oke. Sabar aja. Anda sudah akui, oke. Musa, Kita sabar lah, bisa sabar. Ini Yosua. belum selesai. Belum selesai, sabar. Ya kan? Dalam pasal-pasal terakhir ini kuringkas saja ya. Musa memberikan semangat kepada bangsa Israel, kemudian menobatkan penggantinya Yosua, dan penulisan kitab ini dilanjutkan oleh Yosua. Nah itu dia dari tadi Dan saya sebuah katakan. lagu pujian, dan dia juga membuat sebuah lagu pujian dan memberkati setiap suku Israel. Pasal 34 menggambarkan situasi dan kondisi seputar kematian Musa. Ia naik ke gunung Pisak, di mana Allah menunjukkan tanah perjanjian yang tidak bisa ia masuki. Pada umur 120 tahun dengan indera penglihatan yang masih baik dan kekuatan jasmani layaknya pemuda, Musa mati di hadapan Tuhan. Kitab Ulangan diakhiri dengan sebuah berita kematian Nabi besar ini. Itu dia. Udah, itu selesai semua. Ya. Berarti itu bukan Udah, catatan itu Musa kan? literasi ya, brother ya. Ini Jangan literasi. lagi kamu berarti Aduh, jangan kamu Enggak, saya lagi tanya. udah dipaparkan. Lalu matilah Apa pertanyaan Musa, dari tadi kau hamba bertanya Tuhan pertanyaan yang nggak benar, koi. itu tulisan Musa atau bukan? Anda kan sudah akui itu tulisan Yosua. Ya udah final. Taurat Musa. Berarti memang Tapi kitab bagian Taurat terakhirnya ditulis itu Yosua. sudah Kalau bercampur Taurat itu memang aduk tulisan, bukan dengan tercampur tulisan aduk ya, manusia. pemisahan itu ada dia, bro. Oke, Ada pemisahan. saya rasa Di mana kita kamu sudahi ya, usahakan? kita sudahi Dia teman-teman.
Karena saudara sudah mengakui bahwa kitab ulangan itu ternyata di dalamnya ada tulisan Yosua. Ya memang ada tulisan Yosua. Yosua juga seorang nabi. Memang tulisan Yosua. Ya, oke. Alhamdulillah. Berarti tidak salah. Tidak salah bahwa firman Tuhan itu sudah bercampur dengan tulisan tangan manusia. Itulah yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi gimana nih? Baik. Kita bahas kitab yang sempurna gimana? Baik teman, saya rehat dulu. Di sini sudah zuhur. Saya harus ibadah. Saya dari pagi bersama dengan Pak Jack dari tadi. Saya nanti kita lanjut lagi. Iya, gimana cuma? Yang pada intinya saudara-saudara sudah membuktikan bahwa kitab Musa itu sudah bercampur dengan tulisan Gak usah manusia. nyimpulkan lah. Gak boleh. Itu tadi kita sudah Gak boleh nyimpulin. Saya rehat dulu teman-teman. Di sini sudah zuhur, saya harus pamit ibadah. Nanti saya akan kembali lagi di sini. Aduh, Saya ibadah dulu. jangan turun biar aja di sini. Terima kasih, selamat siang dan jaya lah Indonesia. Dijawab pergi. Terima kasih dan mohon maaf. Iya, Yang terima sempurna kasih. nih kita. Mana nih? Nggak enak dah diskusinya sudah. Udah turun dia. Iya. Ini literasinya ada, aku bacakan loh. Cuma tadi tuh kita kalau untuk di room kita nih kalau data Assalamualaikum tenang aja lah. warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Cek. Teman-teman, suara saya kedengaran nggak nih? Ci. 1 2 3 dicoba, 3 2 1 dibacok. Tes mic. Iya. Jadi tadi ada yang menghujat, mengatakan Zuma buta huruf. Saya balas lah, masih mending buta huruf daripada buta Tuhan. Kan gitu. Anak manusia kok dibilang Tuhan, gimana sih? Jadi teman-teman sekalian, Al-Quran itu tidak pernah salah. Al-Quran itu tidak akan pernah keliru. Lalu orang-orang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu dari langit karena mereka berbuat fasik. Ya. Al-Quran menjelaskan mereka ini adalah orang-orang yang fasik. Maksudnya orang-orang Yahudi yang menerima kitab Torah pada mereka. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi tsamanan qalila. Celakalah bagi orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Mereka sudah mengakui bahwa kitab ulangan itu, ulangan 34 yang tadi, itu bukan tulisan Musa, tapi tulisan orang yang mereka sebut Yosua. Berarti sudah bercampur aduk. Ini sudah sangat jelas ya teman-teman sekalian. Bagaimana Al-Quran menjelaskan itu kemudian, bahwa ada Alkitab yang ditulis dengan tangan mereka sendiri. Walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqan lima ma'ahum, ya, nabata fariqum minal ladina utul kitab Allah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi Taurat melemparkan kitab Taurat itu ke belakang punggungnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Ini Al-Quran yang menerangkan itu. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum minal qabli an natmis, dan seterusnya. Sangat jelas ayat Al-Quran menerangkan itu. Hai orang-orang yang beri Alkitab, berimanlah kepada apa yang telah kami turunkan, yaitu Al-Quran. Sudah jelas itu. Mereka kemudian Allah katakan melanggar perjanjian. Ya ahlul kitab qad ja'akum rasuluna, sesungguhnya telah datang kepadamu wahai ahli kitab seorang rasul. Ini sudah sangat jelas ini. Ya, lalu kemudian perintah Nabi Musa alaihissalam di dalam kitabnya itu sendiri memang banyak mengatakan jangan kau menambah, jangan kau mengurangi
apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ulangan 4 nomor 2, Ulangan 12 nomor 32, Amsal 30 nomor 6. Itu perintahnya. Bahkan Musa mengatakan, aku melihat engkau adalah bangsa yang tegar tengkuk, sedangkan aku masih ada di tengah-tengahmu. Kamu memperlihatkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Bagaimana nanti ketika aku mati? Kata Nabi Musa alaihissalam. Betul aja. Ternyata setelah Nabi Musa mati, ada yang memasukkan dalil-dalil dalam kitabnya yang bukan firman dari Tuhan. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sanalah di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet-Por, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini.